Oleh karena itu, wahai saudaraku, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah, nikmat tersebut amatlah banyak. Terlebih lagi, Allah tidak menuntut agar kita membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat waktu dan umur. Allah masih memberikan kepada kita kedua nikmat tersebut. Maka jangan sampai seperti yang tadi kita sebutkan di awal, ketika kita sudah tidak lagi bisa beraktivitas, baru di situ kita menyesalinya. Sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk bisa menambah bekal dan amal ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Masyaral muslimin rahimakumullah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Begitulah sikap seorang mukmin sejati. Begitulah jawaban daripada seorang mukmin yang apabila dia dihadapkan dengan pilihan Allah dan Rasulnya, apabila di hadapannya terdapat perintah Allah ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin yang baik, maka dia tidak memiliki pilihan yang lain melainkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Meskipun terkadang pilihan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Meskipun terkadang perintah tersebut merasa berat jika dia laksanakan. Namun yakinlah saudaraku, pilihan Allah dan Rasulnya untuk kita itu pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Begitu juga larangan yang Allah larang dan Rasul larang. Maka yakinlah kita saudaraku, bahwa itu pasti di dalamnya terdapat mudarat bagi seseorang jika dikerjakan. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus meyakini itu, bahwa apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung kebaikan untuk kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitulah para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa, terdidik. Ya. Mereka apabila dihadapkan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, maka mereka segera mengerjakannya. Meskipun terkadang itu berat bagi mereka. Terkait hal ini, maka pada kesempatan yang singkat ini kami ingin berbagi faedah daripada kisah. Mungkin di antara antum ya, ada yang sudah mendengarnya, maka ini sebagai murajaah, atau mungkin jika di antara antum baru mendengarnya, maka semoga ini bermanfaat. Yaitu kisah mengenai ketaatan yang sempurna atau bukti cinta daripada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Julaibib radhiyallahu taala anhu. Julaibib radhiyallahu taala anhu, mungkin sebahagian kita merasa nama tersebut asing, atau mungkin kita tidak pernah mendengarnya, dan baru kali ini kita mendengarkan nama tersebut. Kita mungkin biasa mendengarkan nama-nama sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar,
Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Abi Waqqas, Uthman bin Abi Talha, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah ibni Abbas, dan selainnya daripada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Namun Julaibib mungkin tidak banyak di antara kita yang mendengar namanya. Julaibib adalah bentuk tasghir. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tasghir. Ya, yang tujuannya terkadang untuk menunjukkan jumlahnya kecil, sedikit, atau terkadang untuk merendahkan seseorang. Itu namanya tasghir. Misal saya punya sebuah kitab. Kalau kitab yang kecil itu kita sebut kutayyib. Ya, kutayyib. Julaibib adalah bentuk tasghir daripada jilbabun. Dan jilbab dalam bahasa Arab adalah pakaian yang luas, seperti gamis yang besar. Ya, jadi bukan jilbab dalam bahasa kita ya. Jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian yang luas ya. Dan tidak tahu ya, para ahli sejarah tidak tahu kenapa orang tuanya menamakannya dengan nama Julaibib. Intinya namanya adalah bentuk tasghir daripada jilbab. Bagaimana ciri fisik daripada Julaibib tersebut? Disebutkan dalam biografinya, Julaibib adalah dhamimul khalqi. Dia adalah seorang lelaki yang pendek, berkulit hitam, dan dia tidak memiliki penampilan yang menarik. Ini ana menggunakan bahasa yang halus. Tidak memiliki penampilan yang menarik, karena ana nggak mungkin menggunakan bahasa selain itu pada sahabat Nabi. Namun fahami bahwa sahabat ini ya dia bukanlah seorang yang good looking. Dia pendek, kecil, kulitnya hitam. Ya, kita sedikit kenalan dengan biografinya dulu. Dia seorang lelaki yang miskin, saudaraku. Julaibib seorang lelaki yang miskin. Dia termasuk daripada ahlu sufah, yaitu sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Bantalnya adalah kedua tangannya. Jika dia tidur, maka yang menjadi bantalnya hanyalah tangannya. Selimutnya adalah langit-langit. Selimutnya adalah langit. Dia tidak memiliki harta. Dia seorang lelaki yang sangat miskin. Dia hanya memiliki sepasang sendal untuk berjalan. Dan jika dia lapar, dia hanya minum daripada air zam-zam. Julaibib, dia seorang yang tidak dianggap. Ketika para sahabat yang lain berkumpul, maka orang-orang tidak mengingatnya. Dia tidak dicari kalau dia tidak ada. Begitulah Julaibib. Dia ada, tidak diingat. Nggak ada, nggak dicari. Gitu. Ya. Namun Julaibib memiliki akhlak yang sangat baik. Dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dia menjadi orang yang selalu berusaha untuk berada di saf terdepan, karena dia ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dan menyayangi Julaibib ini. Maka suatu ketika, dan hadis ini kita ambil ya daripada Musnad Imam Ahmad, dan juga lafaz yang lain diambil di dalam Sahih Muslim. Ya.
disebutkan ya di dalam hadis ini bahwa Abu Barzah Al-Aslami Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, inna Julaibib kana imra'an yadkhulu 'ala nisa yumazihuhunna wa yula'ibuhunna. Julaibib ini tipikalnya dia adalah seseorang yang sering berbicara dan bercanda dengan para wanita. Dan dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa hal itu terjadi di saat belum turunnya perintah hijab. Di saat belum turun perintahnya hijab, dan tentunya setelah turunnya perintah hijab bagi kalangan wanita, maka tidak boleh lagi bagi wanita ya untuk berbicara bebas dengan lelaki. Ya. Maka Julaibib ini sering ya berkumpul di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, uzawijuka? Julaibib, mau nikah nggak? Ya, orang guru bertanya kepada muridnya, Julaibib, mau nikah nggak? Julaibib ketawa saja dia mendengarkan pertanyaan Rasul. Rasul, jangan bercanda lah. Siapa yang mau nikah sama Julaibib kayak gini? Orang miskin, papa kedana, gak punya harta, ya kan? Wajahnya juga bukan good looking, ya, apalagi rekening gak ada. Jangan bercanda lah. Ya. Tapi Rasul mengatakan, tapi engkau di sisiku sebagai seorang yang berharga, Julaibib. Besoknya atau di hari yang lain, Nabi tanya lagi, Julaibib, uzawijuk, Julaibib, mau nikah gak? Dia tersenyum kembali. Apalah mau nikah sama aku, wahai Rasul? Orang kayak Julaibib gini mana lah laku. Rasul mengatakan, tapi engkau sangat berharga di sisiku. Sampai kali ketiga Rasul bertanya kepadanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, mau nikah nggak? Ketika Rasul menanya itu, sadarlah dia bahwa ini Rasul bukan bercanda. Rasul serius ingin dia segera menikah. Julaibib menyadari siapa dirinya. Julaibib sangat menyadari siapa dirinya. Hingga pada suatu ketika Rasul sedang berkumpul bersama para sahabat, ada seorang lelaki Ansor yang memiliki seorang putri yang menjanda. Ya. Dan menjadi kebiasaan di saat itu bahwa orang tua mereka tidaklah langsung menikahkan putri mereka yang menjanda, baik karena bercerai atau karena ditinggal mati. Mereka tidak langsung menikahkannya, melainkan mereka tahu bahwa Rasul tidak memiliki hajat untuk menikah lagi. Karena mereka semuanya ingin ya menawarkan putri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat. Mereka ya tidaklah putri mereka menjanda, melainkan mereka segera menawarkan kepada sahabat-sahabat mereka, lelaki-lelaki yang saleh. Kita tahu bagaimana Umar bin Al-Khattab ketika putrinya Hafsah Ummul Mukminin menjanda, lalu dia menawarkannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar dia sudah mendengar bahwa Rasul telah menyebut-nyebut nama Hafsah, tapi dia tidak menyampaikan kepada Umar. Abu Bakar ketika tawarkan dengan Umar, Abu Bakar, mau nggak nikah sama putriku? Abu Bakar, maaf Umar, aku sepertinya belum mau nikah lagi saat ini. Karena dia tahu Rasul telah menyebut nama Hafsah. Datang Umar kepada Utsman. Utsman, mau nikah lagi nggak? Aduh Umar, istri aku udah dua udah. Ya, kayaknya cukup dulu.
Karena Utsman juga tahu bahwa Rasul telah menyebut nama Hafsah. Sampai akhirnya Rasul melamar Hafsah pada Umar. Lalu setelah terjadi pernikahan, Abu Bakar datang, Umar, aneh mohon maaf, aneh bukan nggak mau, tapi aneh tahu Rasul telah menyebut nama Hafsah, makanya aneh nggak mau memotong ya Rasul. Maka menjadi kebiasaan di kalangan sahabat, mereka tidak langsung menikahkan putri mereka, melainkan mereka tahu Rasul tidak berhajat ya kepada putri-putri mereka. Ada seorang bangsawan Ansar, ketika dia berada di majelis, Rasul mengatakan kepadanya, ya fulan, zawijni ibnatak. Wahai fulan, nikahkan putrimu kepadaku. Mak, laki ini ketika mendengar Rasul bertanya kepadanya, nikahkan putrimu kepadaku, kira-kira gimana reaksinya? Ya. Gimana reaksinya? Senang bukan main, gembira. Naam, naam ya Rasulullah, karamatan wa nu'ma'ain. Masya Allah. Ya Rasul, sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan bagi kami kalau engkau ingin menikahi putri kami. Silakan wahai Rasul. Lakin la uridu hali nafsi. Tapi aku tidak menginginkan putrimu untuk diriku. Lah, kaliman ya Rasul. Kalau bukan untuk kamu, untuk siapa wahai Rasul? Li Julaibi. Wah, sudah. Aku ingin melamar putrimu untuk Julaibib. Dan mereka tahu siapa Julaibib. Li Julaibib ya Rasul. Serius untuk Julaibib wahai Rasul. Enggak bercanda ini Rasul. Li Julaibib, dia bertanya memastikan. Naam li Julaibib. Bentar Rasul. Hatta astamira ummaha. Aku minta pendapat istri dulu. Tadi ketika Rasul, dia nggak ada bilang begitu. Ketika dia tahu Julaibib yang akan menikah dengan putrinya, dia bilang, bentar dulu Rasul ya. Coba tanya emaknya dulu. Kira-kira mau nggak emak? Pulanglah lelaki ini ke rumahnya. Lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ibnataki. Rasul ingin melamar putrimu. Wah, istrinya sangat gembira. Naam, karamatan wa nu'ma'aini. Iya, silahkan. Sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan jika Rasul mau menikahi putri kita. Tenang dulu. Lakin la yuridu hali nafsihi. Tapi dia melamar putri kita bukan untuk dirinya. Kaliman. Kalau gitu untuk siapa bang? Di Julaibib. Julaibib? Istrinya lebih tegas menolak daripada suaminya. Li Julaibib, ini kata dia. Kalimat ini 3 kali dia sebutkan dalam hadis itu. Ini yaitu sebuah kalimat pengingkaran bahwa dia nggak mau. Idih, Julaibib nggak mau, nggak mau. Kalau sama Julaibib nggak mau. Kita telah menolak lamaran si fulan dari kalangan bangsawan hanya agar Rasul mau melamar putri kita. Udah kita tolak. Namun untuk Julaibib enggak, kata dia. Aku nggak setuju bang. Baik, kata suaminya. Akan aku sampaikan jawaban kepada Rasul. Lalu kemudian ternyata putri mereka yang dilamar itu mendengar. Tatkala ayahnya ingin keluar rumah, keluarlah putrinya ini. Ya abati, wahai ayah, man khatabani ilaikuma. Siapa yang melamarku kepada kalian berdua? Ibunya ngomong, nak, Rasul ingin melamarmu, tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk Julaibib. Kamu tahu kan Julaibib?
Kayak mana? Makanya tadi emak bilang tuh sama ayah agar mengasih tahu Rasul kita menolak lamaran tersebut. Tahukah saudaraku apa jawaban anak wanita ini? Jawabannya sungguh luar biasa. Jawaban daripada seorang fatatun mu'minah, seorang wanita mukminah, fatatut tauhid, seorang wanita tauhid, wanita muslimah sejati. Bukan wanita-wanita yang gemar drama-drama Korea. Bukan wanita-wanita yang gemar nongkrong di kafe-kafe atau di mall. Bukan wanita-wanita yang gemar dengan sinetron. Jawaban wanita ini kepada ayah dan ibunya. Wahai ayah dan ibuku, atarudduna ala amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian ingin menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin atau mukminah idza qada Allahu wa rasuluhu amran, apabila Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, akan ada pilihan yang lain bagi mereka. Anak ini, putri mereka, ingin menyadarkan kedua orang tuanya bahwasanya yang memerintahkan itu siapa? Siapa? Rasul. Qad radiyalakum. Rasul telah ridha dia untuk diriku, maka aku pun ridha dia menjadi suamiku. Fazawwijuni ilaihi. Masya Allah. Nikahkan aku wahai ayah kepada Julaibib. Masya Allah. Dan wanita ini anak orang kaya. Wajahnya cantik. Tuh, banding terbalik dengan Julaibib. Ya, ini anak orang kaya. Julaibib miskin. Dia sangat memiliki paras yang cantik jelita. Julaibib tidak. Gimana senang Julaibib nanti itu? Nikahkan aku wahai ayah. Orang tuanya pun tatkala mendengar jawaban putrinya, sadarlah mereka. Oh ya, ini adalah pilihan Rasul. Tentu Rasul tidak mungkin memilih yang membuat anaknya sengsara. Gak mungkin. Ini dia tadi di muqaddimah awal kita. Sami'na wa ata'na. Pergilah ayahnya menemui Rasul. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ridha ya Julaibib itu untuk putri kami? Kata Rasul, iya aku ridha. Kalau begitu, sya'naha bik, aku serahkan urusan putriku kepadamu. Ya, artinya diterimalah lamaran itu. Lalu dinikahkanlah ya petang itu atau sore itu Julaibib dengan wanita yang tadi. Kemudian Rasul mendoakan kepada keduanya, Allahumma subba alaihim al khaira sabba wa la taj'al aishahuma kaddan kadda. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan yang sangat banyak kepada keduanya dan janganlah engkau menjadikan kehidupan keduanya seret atau sempit. Nikah ya pada sore itu. Senang bukan main Julaibib. Nggak pernah terbayang bahwa dia akan menikah, nggak pernah. Lalu ketika di subuh hari setelah sholat subuh dan ya setelah dia dengan istrinya melakukan kegiatan, fanada munadil jihad, datanglah seruan jihad yang memanggil kaum lelaki muslim untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khailallah irkabi, wahai kuda-kuda Allah, berangkatlah. Julaibib tatkala mendengar seruan berjihad, maka dia tidak menolehkan pandangannya. Dia segera mengambil baju perangnya dan senjata perangnya untuk memenuhi seruan jihad tanpa sempat ia mandi.
Dia tinggalkan istri yang baru saja dinikahinya kemarin untuk berjuang, berjihad. Lalu singkat cerita, selesailah jihad, selesailah peperangan. Maka min adatir Rasul, menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala peperangan sudah usai dan peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin, maka menjadi kebiasaan Rasul untuk bertanya kepada setiap kabilah, apakah ada di antara mereka yang gugur atau hilang. Rasul kemudian melewati sebuah kabilah, lalu Rasul bertanya, hal tafqiduna min ahad, wahai kabilah fulan, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Maka mereka pun menjawab, na'am ya Rasul, nafqidu fulanan wa fulanan. Wahai Rasul, kami gugur si fulan, dan si fulan. Walam yadhkur Julaibiban. Mereka tidak ada menyebut nama Julaibib. Rasul pergi lagi kepada kabilah yang lain. Ya fulan, hal tafqiduna min ahad? Wahai kabilah fulan, apakah kalian ada kehilangan? Maka mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama, na'am ya Rasulullah, nafqidu fulanan wa fulanan wa fulanan. Kami kehilangan si fulan, dan si fulan. Walam yadhkur Julaibiban. Dan mereka tidak ada menyebut nama Julaibib. Kemudian 3 kali Rasul bertanya, hal tafqiduna min ahad? Apakah kalian ada kehilangan? Maka mereka juga menjawab dengan jawaban yang sama, tidak, kami kehilangan si fulan. Walam yadhkur Julaibiban. Dan mereka tidak ada menyebut nama Julaibib. Allah, Julaibib, engkau hidup tidak diingat. Jika engkau pun gugur, engkau juga tidak diingat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinnani afqidu habibi Julaibib. Tapi aku kok kehilangan kekasihku Julaibib. Tolong kalian cari di mana jasadnya. Maka para sahabat ketika mendengar Rasul ingin mencari jasad Julaibib, sadarlah mereka. Ternyata Rasul menginginkan Julaibib. Mulailah mereka mencari di antara jasad-jasad yang gugur di medan peperangan tersebut. Namun mereka tidak menjumpainya. Sampailah mereka mencari jasad itu di luar wilayah pertempuran. Bayangkan, jasad itu ditemukan di luar medan pertempuran. Ditemukanlah jasad Julaibib dan bersamanya ada 7 orang daripada jasad orang-orang kafir yang mati dibunuh oleh Julaibib. Bisa kita bayangkan betapa heroiknya seorang Julaibib. Lelaki kecil, namun di tangannya dia mampu untuk menumpas musuh-musuh Allah 7 orang sendirian. Hingga akhirnya dia juga gugur karena tidak sanggup melawan tusukan-tusukan mereka. Maka ketika jasadnya ditemukan, Rasulullah SAW menangisi dirinya dan memegang jasad yang mulia tersebut dengan kedua tangannya. Lalu Rasul mengatakan, qatala sab'an wa qataluh. Dia telah membunuh 7 orang dan mereka juga membunuhnya. Lalu Rasul mengatakan sambil menitiskan air matanya, hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu. Aku adalah bagian dari dirinya dan dia adalah bagian daripada diriku. Rasul mengucapkan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Menunjukkan bahwa Rasul sangat mencintai Julaibib.
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jasad yang mulia tersebut dengan kedua tangannya, lalu meminta para sahabat untuk menguburkan atau membuat lubang. Lalu kemudian setelah itu Rasul turun menguburkan jasad daripada Julaibib. Dan Rasul melihat para malaikat datang untuk memandikan jenazahnya. Tadi kita sebutkan bahwasanya Julaibib belum sempat untuk mandi ketika ia berjihad. Namun Rasul melihat para malaikat berebut untuk memandikan jasadnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik kemudian mengatakan tidak terkait dengan janda daripada Julaibib tersebut. Anas bin Malik mengatakan, tidaklah aku melihat wanita yang paling kaya dan dermawan melainkan daripada istri Julaibib tersebut. Wajar saja. Kenapa dia menjadi wanita yang kaya dan penuh dengan berkah? Karena dia didoakan oleh Rasul. Dan itu para sahabat berebut untuk melamar wanita tersebut setelah masa iddahnya selesai. Maka inilah kisah Julaibib. Dan kita akan sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada kisah ini setelah adzan. Silakan. Tersebut yang bisa kita sebutkan antara lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia selalu memperhatikan para sahabatnya. Dia bertanya tentang Julaibib dan juga memperhatikan keinginan daripada sahabatnya. Maka begitulah
seorang guru. Jika kita seorang guru, maka ketika murid kita tidak hadir, maka kita bertanya, kenapa si fulan? Ada apa dengan si fulan? Atau jika murid kita berada dalam kesulitan, maka kita kemudian bertanya tentang keadaannya, bagaimana keadaan? Aku melihat dirimu sepertinya dalam kesulitan. Jika memang kita memiliki kelapangan daripada rezeki ataupun tenaga untuk membantu meringankan beban ataupun masalahnya, maka kita laksanakan. Begitu juga seorang pimpinan atau seorang atasan. Hendaknya dia betul-betul memperhatikan orang-orang di bawahnya. Ya, bertanya keadaan mereka, ya, jika mereka tidak hadir, ya, atau memperhatikan urusan mereka jika mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan. Maka ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Hendaknya agar kita benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara faedah daripada kisah tersebut, tentunya bagaimana kisah ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan daripada kedudukan sahabat yang bernama Julaibib. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Rasul sangat care terhadapnya. Jika Rasul bertanya, kamu mau menikah tidak? Menunjukkan Rasul sangat peduli kepadanya. Kemudian di antara bukti bahwa sahabat ini memiliki kedudukan yang mulia, bahwasanya Rasul menikahkannya. Rasul mencarikan wanita agar bisa dinikahi olehnya. Kemudian juga di antara bukti cinta Rasul kepadanya adalah tatkala Rasul bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah kalian ada kehilangan? Yang Rasul menginginkan jawaban dan nama Julaibib. Dan di antara hal yang menunjukkan kedudukan mulia daripada seorang Julaibib, bahwasanya Rasulullah SAW yang langsung memegang jasadnya dengan kedua tangannya yang mulia, dan beliau langsung menguburkan jasad daripada Julaibib. Ini menunjukkan kepada kita betapa ya mulianya ya kedudukan Julaibib ya di dalam pandangan Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabatnya ketika dia mati, hadza minni wa ana minhu. Aku bagian daripadanya dan dia adalah bagian daripada diriku. Menunjukkan bahwasannya Julaibib berada di atas jalan yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik, bahwasanya seorang syahid yang gugur dalam medan pertempuran, maka dia tidak disolatkan dan dia juga tidak dimandikan. Ya, seorang syahid yang gugur dalam medan pertempuran, dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Ya. Tapi kalau dilakukan boleh. Kalau dilakukan boleh. Seperti mana Rasul pernah ya menyolatkan jasad daripada sahabat yang gugur dalam pertempuran di perang Uhud kalau anda nggak salah. Boleh. Namun ya jika langsung dikuburkan juga ini adalah sunnahnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya hendaknya seseorang ya meletakkan niat yang tinggi, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Inilah niat yang tinggi serta cita-cita yang tinggi daripada seorang muslim, yaitu meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ya, kemudian ya di antara faedah yang bisa kita petik bahwasanya kemuliaan itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Ya, kemuliaan
membutuhkan pengorbanan yang besar. Lihatlah Julaibib. Ya. Dia tidak dianggap mulia oleh manusia. Namun ketika dia mengorbankan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi seorang yang syahid. Dan tentunya kita berharap, ya, orang yang syahid tempatnya tidak lain adalah surga. Tentunya kita berharap demikian. Ya. Dan diantara yang bisa kita ambil pelajaran adalah wujub taati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mentaati perintah Rasul. Lihatlah bagaimana wanita ini ketika dia tahu bahwasanya itu adalah perintah Rasul, ya, maka dia tidak melihat yang lain. Meskipun dia tahu Julaibib itu laki miskin, tidak rupawan, namun itu semua dia pinggirkan karena dia tahu bahwasanya itu adalah perintah Rasul. Maka ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya setiap perintah pasti akan mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana setiap larangan itu pasti, ya, jika dikerjakan akan mendatangkan keburukan untuk dunia dan akhirat kita. Ada yang kita tahu, ada mungkin yang kita tidak tahu, ya. Dan sebagai penutup, masyarul muslimin, bahwasanya nilai kita di mata Allah, ya, nilai kita dalam agama ini adalah bukan tergantung kepada kedudukan, pangkat, ataupun jabatan kita, bukan. Nilai kita di mata Allah tidak tergantung dengan itu semua, melainkan kita dinilai berdasarkan cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keinginan kita untuk menjalankan syariat Allah dan Rasulnya yang mulia. Maka tentunya kita berharap dengan kisah yang singkat tadi yang memberikan pelajaran bagi kita bersama, agar tentunya Allah memberikan kepada kita sikap untuk mau mendengar dan juga mau taat, ya, apabila dihadapkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu sami'na wa ata'na. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.